bisa mencegah penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast BSPP bersama saya Bagus Rizky. Episode kali ini kita akan bahas tentang kesehatan. Kita kedatangan narasumber. Silakan Bu Ilmi perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Bu Ilmi. Saya guru SMK Islamiyah Sapu Garut, mengajar mata pelajaran PJOK. Menurut Bu Ilmi, apa itu kesehatan untuk tubuh kita? Kesehatan itu tidak hanya kita terhindar dari penyakit saja, tetapi kesehatan itu kita sehat jasmani atau fisik, rohani, mental, dan sosial kita juga. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Mengapa pola makan itu sehat dan penting untuk tubuh kita nih Bu Ilmi? Pola makan sehat itu penting buat tubuh kita karena ketika kita akan menjalani aktivitas kita sehari-hari, agar aktivitasnya maksimal, maka dibutuhkan nutrisi yang optimal juga agar terhindar dari penyakit. Oh iya. Kalau Bu Ilmi biasanya makan sehat apa ini? Kalau makanan sehat? Kalau Bu Ilmi sesempat mungkin itu makan buah apa aja, pokoknya satu hari itu harus ada makan buah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Apa manfaat olahraga bagi kesehatan dan untuk apa dampak di tubuh kita? Itu. Manfaat kesehatan untuk tubuh kita itu yaitu bisa menjaga menguatkan tulang-tulang dan otot kita, terus bisa menguatkan atau menjaga kesehatan jantung dan paru-paru kita, terus bisa bisa mencegah penyakit dari berbagai penyakit. Terus dan yang paling penting itu bisa menghilangkan atau menetralisir rasa stres kita terhadap aktivitas. Karena apa? Karena ketika kita olahraga, kita itu melepaskan hormon-hormon endorfin kita. Oh iya. Kalau dampak bagi orang yang olahraga itu apa ya? Dampak bagi yang nggak suka olahraga, biasanya kan banyak tuh anak muda yang males-malesan di kamar main HP, scroll TikTok gitu. Nah itu resikonya, yaitu biasanya mereka akibatnya bisa tidak kuat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti gampang lelah, lemes ya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak air yang sebaiknya kita minum setiap hari? Air yang seharusnya kita minum itu satu hari 2 liter atau 8 gelas air itu wajib. Itu untuk apa ya Bu? Agar kita tidak kekurangan cairan, karena kalau kita kekurangan cairan atau dehidrasi, maka kita akan kurang fokus terhadap aktivitas yang akan kita jalani. Berarti kalau sebelum belajar itu sebaiknya kita minum dulu ya biar Iya, fokus. Oke. Kalau kesehatan mental itu apa? Banyak tuh di anak muda yang sekarang ada yang bunuh diri, ada yang lari lah dari rumah itu kabur. Itu menurut Bu Ilmi gimana dengan kesehatan mental? Kesehatan mental itu sebenarnya yang harus dijaga nomor 1. Karena kesehatan mental itu bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, dalam berinteraksi dengan orang lain seperti itu, dalam menghadapi masalah. Dan kesehatan mental itu bisa dijaga dengan olahraga. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Anak muda sekarang kan banyak yang merokok itu ya Bu. Kalau pengaruh terhadap rokok itu di tubuh kita apa itu? Pengaruh rokok terhadap tubuh kita itu bisa mengakibatkan
sakit yang pertama bisa sesak nafas, bisa sakit paru-paru, dan itu biasanya kalau semisal anak sudah candu dengan rokok atau perokok berat bisa mengakibatkan kematian juga. Dan ketika melakukan aktivitas yang berat atau olahraga dia itu sampai biasanya ya, kalau perokok. Oke. Kalau alkohol Bu, menurut Bu Ilmi gimana? Kan di anak muda banyak tuh yang mabuk pakai alkohol. Itu gimana pengaruh untuk kesehatan kita? Alkohol itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita, terutama untuk ginjal kita. Ketika ginjal kita sudah sakit, resikonya akan terjadi komplikasi, penyakit-penyakit lain akan masuk ke dalam tubuh kita. Oh, iya. Kalau pola hidup sehat itu gimana menurut Bu Ilmi? Pola hidup sehat itu kita bisa melakukan aktivitas. Yang pertama itu kita bisa menjaga pola makan kita. Pola makan sehat, 5 sehat 4 sempurna itu. Yang kedua bisa dengan aktivitas olahraga dan bisa tidur dengan secukupnya. Jam teratur ya. Kalau manfaat sayur dan buah untuk diet itu apa itu manfaatnya? Manfaat sayur dan buah untuk diet itu sangat berpengaruh ya buat orang yang diet. Itu karena si sayur itu punya banyak serat yang bisa menahan rasa lapar lebih lama dan bisa menutrisi tubuh kita lebih. Kan kita itu pernah ada virus corona itu ya Bu. Terus itu gimana cara menghindari penyakit atau virus yang menular? Untuk menghindari virus yang menular atau penyakit menular dalam tubuh kita, yang pertama itu kita harus bisa menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan kita harus ketika teman kita mengajak yang hal-hal negatif itu sebaiknya kita hindari, ya ditinggalkan. Dan bisa dengan yaitu solusinya dengan aktivitas olahraga tersebut. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana teknologi mempengaruhi kesehatan di tubuh kita? Teknologi itu zaman sekarang sangat berpengaruh untuk tubuh kita. Karena apa? Karena teknologi sekarang hidup berdampingan dengan kita. Apalagi apa ya? Nah itu. Dan dampak teknologi itu tidak hanya positif saja, tetapi ada negatifnya. Apa itu? Yang pertama, dampak positifnya itu kita bisa termotivasi agar bisa olahraga. Terus untuk dampak negatifnya itu ketika ada event-event besar seperti Piala Dunia atau perlombaan apapun itu, kita akan mudah terpancing emosi dan melampiaskannya ke media sosial. Kadang banyak yang membuli lewat media sosial ya Bu. Nah itu bisa berakibat buruk untuk pemain karena mentalnya bisa down. Terkena ya. Ya. Kalau bagaimana cara mencegah obesitas biar enggak terlalu itu gimana? Cara mencegah badan agar tidak obesitas iya. itu yang pertama bisa menjaga pola makannya, yang kedua bisa dengan olahraga, bisa minum air putih dengan cukup, dan yang terpenting itu kita harus bisa menjaga diri agar tidak yaitu makan sembarangan. Semisal kalau makan mie itu jangan terus-terusan. Sering ya biasanya. Iya, diusahakan makan mie itu 1 bulan 2 kali saja. Tapi kalau anak kos itu kan biasanya kepepet gitu, gimana Bu cara nanggepinnya? Nah itu pengalaman saya sebagai anak kos, itu saya melakukan aktivitas olahraga ketika kita habis makan berat, kita langsung melakukan aktivitas yang
berat juga seperti aktivitas olahraga agar terimbangi. Juga lemaknya. Iya. Menurut Bu Ilmi, tidur yang cukup itu penting apa enggak untuk tubuh kita? Kan biasanya banyak anak muda yang begadang, apalagi di bulan Idul Fitri kan banyak yang membangunkan orang untuk sahur kan. Itu biasanya banyak yang begadang. Lah, gimana dampak begadang untuk tubuh kita itu apa saja? Dampaknya sangat banyak ya. Yang pertama bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari, terutama kita akan kurang fokus terhadap apa yang akan kita jalani, dan yang kedua akan merasa lemas setiap hari karena merasa ngantuk yang berlebihan kayak gitu. Kalau Mas Bagus sendiri dalam sehari-hari tidurnya sudah cukup apa belum? Kayaknya sih belum, Bu. Kadang tidurnya cuma 5 jam, 6 jam karena main game sih. Karena kecanduan game. Kalau cara menjaga kulit sehat itu gimana? Kayak Bu Ilmi ini kulitnya kayaknya sehat. Menjaga kulit agar tetap sehat itu yang penting dan utama itu bisa minum air putih sebanyak-banyaknya. Ya, tergantung aktivitas kita sebenarnya. Minum air putih itu kalau misal aktivitas kita lebih berat, maka seharusnya lebih banyak juga yang kita minum. Ya, 2 liter itu sebenarnya patokan yang atau standarnya, tapi tergantung aktivitas kita. Kalau es itu apa? Kalau es itu dampak buat tubuh kita apa menurut Bu Ilmi? Es itu sangat berdampak ya bagi tubuh kita, yang terutama untuk atlet-atlet atau olahragawan, karena es itu memicu timbulnya rasa lelah dan gampang itu sih Capek. drop gitu. Ya. Mengapa penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk tubuh kita nih? Apalagi atlet sepak bola biasanya kan cek kesehatan. Pemeriksaan rutin itu sangat penting untuk menghindari atau astagfirullah, mengatasi lebih dini gitu, mengatasi penyakit tersebut lebih dini agar kita itu bisa mengobatinya terlebih dahulu biar tidak terlalu parah dan tidak timbul penyakit-penyakit yang lain dalam tubuh kita gitu. Ya, kalau manfaat olahraga bagi kesehatan kita itu apa saja, Bu? Manfaat olahraga bagi kesehatan kita itu yang pertama agar kita bisa lebih ideal tubuhnya, terhindar dari obesitas. Kedua, bisa menjaga jantung dan paru-paru kita. Terus bisa menimbulkan meredakan rasa stres atau rasa lelah yang berlebihan, karena setelah olahraga pasti kita akan lebih fresh. Biasanya sih gitu. Kalau menurut Bu Ilmi, gimana pendapat sama anak-anak sekarang yang biasanya pulang malam terus mabuk-mabukan, biasanya tawuran gitu? Gimana menurut Bu Ilmi untuk kesehatan kita? Itu sebenarnya menurut saya hal yang enggak bagus dan jangan ditiru, karena bisa berakibat fatal ya kayak gitu. Begadang terus pulang malam naik motor seperti itu kan berbahaya, apalagi kalau kita itu masuk angin. Terus juga ketika kita aktivitas malam di luar itu tidak bagus buat tubuh kita.
menurut Bu Ilmi kalau tidur yang pas atau standarnya tidur itu di jam berapa Bu? Dan bangunnya itu jam berapa? Standar tidur menurut saya itu yang bagus jam 9 sampai jam 5. Itu apakah cukup untuk tubuh kita? Apakah baik untuk tubuh kita agar besoknya fresh lagi? Menurut saya itu sangat cukup ya, karena kita istirahat berarti berapa jam, dari jam 9 kurang lebih 7 jam ya, 7 jam itu sangat cukup untuk tubuh kita istirahat. Apa kesan dan pesan untuk murid SMK Islamiyah Sabu Garut agar hidup sehat dan menjaga pergaulan? Pesan dan kesan dari saya buat anak SMK Islamiyah Sabu Garut agar hidup lebih sehat dan menjaga pergaulan di luar sana. Yang pertama itu kalian harus menjaga atau mengatur pertemanan kalian, membatasi pertemanan kalian ketika teman kalian sudah mengajak ke hal-hal yang negatif, terutama itu ya bisa ditinggalkan saja, tidak diikuti atau tidak kalian Gak usah ikut campur gitulah bahasanya. Tidak ya, seperti itu. Dan untuk menjaga kesehatan anak-anak Islamiyah Sabu Garut itu bisa melakukan aktivitas olahraga di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela banyaknya tugas kalian, itu disempat-sempatin agar fisik kalian itu tetap bagus dan tidak gampang jompo. Kalau harapan Bu Ilmi untuk anak muda sekarang itu apa? Kan banyak yang susah dibilangin sama orang tua, terus keluar malam apalah dan lain sebagainya. Itu apa harapan Bu Ilmi untuk anak muda sekarang? Harapan saya yaitu anak-anak muda zaman sekarang jangan gampang terpengaruh terhadap sosmed, karena itu bisa memberikan dampak-dampak negatif yang sangat banyak, terutama terlalu banyak scroll TikTok, scroll Instagram, nonton YouTube berlebihan, itu sangat tidak bagus untuk fisik kalian semuanya. Dampaknya apa itu Bu? Kalau apa itu tadi? Kalau itu bermain sosial media terus itu. Apa dampak bermain sosial media terus? Biasanya kan banyak anak-anak yang main apa dampak bermain sosial media untuk kalangan anak muda sekarang? Dampaknya sangat banyak ya. Yang pertama terutama akan kurangnya aktivitas fisik mereka, karena disebabkan scroll terus, itu akan aktivitasnya terhambat, terus males-malesan ya. Males-malesan, lalu bisa tidak berteman dengan kurangnya interaksi susah antar bergaul, teman gitu. Ya, jadi susah bergaul. Oke. Kita pamit dulu, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.